Di video kali ini saya akan membahas tentang gabungan antara string dan statement kondisional. Kita bahas yang string dulu, definisinya. String itu merupakan variabel yang berisi karakter, jadi dia tidak berisi angka. Sebagai contoh, ini adalah bagaimana cara membuat string, yaitu kita kasih single quote. Jadi kita kasih ini, single quote, satu tanda petik di antara karakter tersebut. Contoh, kita membuat variabel dengan nama-nama, kemudian kita sama dengan kan, kemudian kita kasih tanda petik ini Nifi Rahma. Berarti Nifi Rahma itu merupakan string. Begitu juga dengan yang ini, nomor sama dengan, misalkan kita gunakan tanda petik ini, nomornya adalah 123. Nah, angka 123 dia bukan merupakan angka, tapi dia merupakan string. Yang lebih tepatnya, variabel nomor itu merupakan kelas double. Jadi kelasnya adalah double, sedangkan yang ini itu kelasnya adalah string. Yang Nifi Rahma ini string, ini juga string. Kalau ini tanpa tanda petik, dia adalah kelasnya double atau angka. Nah, string itu disimpan dalam vektor baris. Ini terlihat, ini adalah suatu vektor, nanti kita coba. Nah, sebagai contoh, variabel nama ini terdiri dari satu baris 10 kolom. Nah, spasi itu akan dihitung sebagai satu kolom. Kita hitung ini 1, 2, 3, 4, spasi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi terdiri dari satu baris dan 10 kolom. Nah, kemudian string itu dapat diakses seperti mengakses vektor lain. Jadi kita bisa mengindeks atau menampilkan suatu elemen tertentu dengan menggunakan aturan seperti vektor pada umumnya. Nah, sebagai contoh, nama adalah Nifi Rahma, kita kasih tanda petik berarti dia string. Maka kita tahu bahwa huruf R itu menempati kolom ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini R adalah kolom ke-6. Nah, untuk menampilkan huruf R kita bisa gunakan nama variabelnya, kemudian kita isi indeksnya atau elemen keberapanya. Karena satu baris dia hanya gunakan nomor elemen, itu nomor 6. Nah, apa guna string atau variabel yang terdiri dari karakter? Selain kita bisa menuliskan nama orang atau kalimat yang lain, kita juga bisa membuat prompt input maupun pesan output. Nah, apa yang dimaksud dengan prompt input dan pesan output, kita nanti lihat di contohnya. Nah, fungsi-fungsi yang biasanya digunakan berkaitan dengan string yaitu seperti ini. Fungsi yang pertama adalah isEmpty, kemudian ini nama variabelnya. Nah, sesuai dengan terjemahannya, apakah ini kosong? Berarti kalau kosong itu berarti bernilai 1. Jadi bernilai 1 itu jika arraynya kosong, dan bernilai 0 jika ada isinya, tidak bernilai atau berisi. Dia ada isinya berarti dia 0, kalau tidak ada isinya berarti dia 1. Nah, selain fungsi isEmpty, kita juga bisa menggunakan fungsi input yang nanti akan kita gabungkan dengan aplikasi string. Nah, ini sintaknya yang input, X sama dengan input dalam tanda kurung. Ini adalah argumen inputnya, yaitu kita gunakan tanda petik ini prompt, kemudian koma, tanda petik string. Nah, ketika kita enter nanti itu akan mendisplay ini kalimat yang di dalam prompt ini. Kemudian ketika itu muncul promptnya, nanti program itu akan menunggu input dari keyboard. Jadi ini akan menunggu input dari user yang akan dimasukkan melewati keyboard. Nah, ketika sudah mengetik di keyboardnya, maka hasil ketikannya itu akan disimpan di variabel X yang berupa variabel string. Itu adalah artinya. Sekarang kita lanjut ke contohnya. Nah, kita membuat contoh program yang kita buat dalam script file yang melakukan eksekusi berdasarkan jawaban dari user. Nah, kita buat variabel namanya respon, kemudian kita gunakan fungsi input. Nah, di sini sesuai dengan rumus tadi, promptnya itu kita tulis seperti ini. Do you want to continue? Apakah kamu ingin melanjutkan? Kita kasih tanda tanya, kita kasih tanda petik. Ini.
kemudian kita kasih petunjuk buat user yes or no, y atau n. Kemudian kita kasih tanda kurung y bahwa kita mengharapkan user itu mengetik y. Nah, setelah tanda petik kemudian kita koma, kita kasih simbol S yang berarti apa yang diketikkan oleh user itu kita simpan dalam bentuk string, itu variabel yang berisi karakter, dan kita simpan dalam variabel respon. Nah, setelah ini, setelah user akan mengetikkan, kita gunakan conditional statement kondisional if. Nah, kita gunakan isempty. Kemudian selain kita gunakan isempty dan conditional statement, kita juga gunakan OR. Gunakan operator logika OR. Jadi misalkan ini berarti ada 3 jawaban yang kita gunakan fungsi logika OR. Isempty, kemudian kita baca responnya. Kalau misalkan dia kosong, user tidak mengetik apa-apa, artinya dia kosong, maka ini akan bernilai 1. Jika akan bernilai 1, maka dia akan y. Kita ketik variable respon sama dengan y, berarti user itu mengetikkan yes. Berarti user itu artinya dia tidak mengetikkan apapun, tetapi dia memencet enter. Karena kan ketika kita mencet enter kan otomatis dia akan langsung melanjutkan ke perintah selanjutnya. Nah, jadi jika kita ketik enter artinya dia kosong, maka dia akan masuk ke ini, responnya adalah y, yes. Nah, atau kalau kita mengetikkan y, responnya itu adalah y, stringnya y besar, berarti dia juga bernilai 1. Ketika bernilai 1 berarti dia akan juga menampilkan y. Atau jika kita mengetikkan y kecil, dia juga akan menampilkan respon ini y. Nah, selain dari enter kemudian y besar maupun y kecil, kalau kita ketik di keyboard selain dari yang ketiga ini, maka dia akan loncat ke sini, yaitu respon adalah n kemudian n. Kenapa? Karena selain dari yang ketiga ini berarti semua ketiga-tiganya bernilai 0, 0, 0, 0. Berarti dia hasilnya adalah logika 0. Ketika logika 0 berarti dia tidak melanjutkan di bawah, tetapi dia langsung ke else-nya ini. Nah, responnya menjadi n. Nah, selain dari ini, fungsi-fungsi ini isempty seperti ini maupun input ini, kita juga bisa melihat fungsi-fungsi string yang lain dengan mengetik help kemudian strfun. Nah, nanti di command window akan muncul banyak fungsi-fungsi yang berkaitan dengan string. Sekarang kita coba yang ini, program ini kita jalankan bisa enggak. Ini sudah saya tulis di editor, sudah kelihatan. Ini kita membuat variabel namanya respon, kemudian kita kasih input, kita kasih prompt seperti ini, apakah kamu ingin melanjutkan, yes or no, kemudian harapannya adalah y. Dan titik 2 tanda single quote, kemudian koma, single quote lagi s. Nah, berarti nanti apa yang kita ketikkan itu disimpan dalam variabel respon yang isinya adalah string. Kemudian ada 3 OR, berarti 3 OR, ada 3 logika yang kita hubungkan dengan OR. Yang direspon OR respon y, OR respon y kecil, berarti kalau salah satunya 1 berarti nanti akan mengeksekusi yang ini. Kalau ini 0 semua berarti nanti akan mengeksekusi yang ini. Kita coba, kita eksekusi di command window-nya. Nah, kita bisa lihat di nanti command window-nya ini, kalau kita eksekusi forward slash, nah akan muncul prompt yang tulisannya adalah apakah kamu ingin melanjutkan, yes or no, kemudian kita harapannya adalah iya. Nah, tadi sesuai dengan definisi tadi, kalau kita ketik enter maka dia akan menampilkan jawaban y. Nah, responnya adalah y.
Sekarang kita coba kalau kita ketikkan Y besar, kita ketik Y besar ini, dia juga akan menampilkan Y. Kemudian kalau kita ketik Y kecil gini juga akan menampilkan responnya adalah Y. Nah, sekarang kita buktikan kalau selain dari enter kemudian Y besar dan Y kecil, apa yang terjadi. Misalnya kita ketik A, nah maka responnya adalah N. Ulangi lagi, kita ketik enter, maka dia juga merespon N atau no. Nah, itu adalah contohnya aplikasi gunanya kita menggunakan string atau variabel yang berisi karakter. Nah, kemudian kalau ingin mengetahui fungsi string yang lain, kita bisa ketik help strfun di command window. Help strfun. Dia akan muncul banyak fungsi-fungsi yang berkaitan dengan string. Nah, barangkali yang sering kita pakai itu nanti ini num to string, artinya dia mengkonvert number ke string, jadi dari angka ke string, atau sebaliknya dari str to ini dan sebaliknya str to double, nah, dari string ke double. Dan ada fungsi-fungsi yang lain bisa dibaca sendiri. Jadi demikian pengenalan tentang string dan hubungannya dengan statement kondisional if. Sampai ketemu di video selanjutnya.